Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara tentang berpikir dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ada Ananda Yuspa, Sri Puspa, Iklima Yustika, Ramdhani Nurrinsani, dan Syokare Gita Sisilia. Nah, yang pertama ada manusia dan hewan. Manusia dan hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki panca indera, tapi berbeda. Apa itu bedanya? Hewan memiliki pikiran, sedangkan manusia memiliki akal dan juga pikiran. Makanya kenapa manusia dianugerahkan oleh Allah memiliki akal dan kemampuan berpikirnya, bisa menyimpulkan berbagai hal dan peristiwa. Karena memiliki akal dan berpikir yang lebih, manusia diberi kewajiban untuk melaksanakan ibadah dan bertanggung jawab atas pilihan apa yang ia kehendakinya. Lalu, menyerap informasi. Menyerap informasi menggunakan cara berpikir, di mana informasi yang menggunakan panca indera untuk membantu anak-anak dalam cara berpikir. Informasi tersebut akan diproduksi dalam ingatannya, dalam informasi baru ataupun informasi lama. Akan diperoleh dalam pola pikir manusia dan ingatannya. Inilah yang menjadikan manusia untuk kemajuan ilmu pengetahuan ataupun terapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Yuspa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Iklima, yaitu tentang ayat-ayat yang Allah perintahkan hambanya untuk merenungkan ciptaannya dan mengungkapkan hukum-hukumnya di alam semesta. Allah sendiri telah memberi dorongan kepada manusia untuk memikirkan alam semesta, mengadakan pengamatan terhadap berbagai gejala alam, merenungkan keindahan ciptaannya, dan mengungkapkan hukum-hukumnya di alam semesta. Seruan untuk mengadakan tinjauan, pemikiran, penelitian, dan pembahasan ilmiah bisa kita temukan di berbagai tempat dalam Al-Quran, yaitu pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq, yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dunia dari permulaannya. Surat Al-Ankabut ayat 20. Kemudian ayat Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi agar mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi adalah hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Kemudian, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Surat Al-A'raf ayat 185. Kemudian, qul yanzuru madza fis samawati wal ard, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Surat Yunus ayat 101. Kemudian, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Demikianlah materi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Syokare Gita. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang Allah menciptakan alam semesta, yaitu langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi tidak secara main-main. Keduanya memiliki makna dan arti tertentu. Berikut ini penciptaan alam semesta yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Penciptaan langit dan bumi, surat Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabatin fa wa tasrifar riyahi wa wasohabi wal musakhkhari baina sama'i wal ardo la ayati liqaumi ya'qilun, yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia disebarkan dari bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dari penjelasan berikut, Allah mengabarkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi menginginkannya dan meninggikannya dan meluaskannya. Di dalam penciptaan bumi dan apa yang di dalamnya dari gunung dan lautan sebagai bukti keagungan dan kekuasaan Allah. Sungguh pada yang demikian itu merupakan bukti-bukti yang jelas dan keesaan dan kekuasaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir dan memahami bukti dan hak Allah untuk diesakan dalam beribadatan. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nahriju minhu habban mutarabkiba wa minan nakhli min tala'iha qinwanun da'iyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mushtabihan wa ghayra mutasyabbih. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ihi. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butiran yang banyak, dan dari bayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang melalui dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima berupa yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya dan waktu pohonnya berubah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Mereka bersenang-senang dengannya, memakannya, dan mengambil pelajaran darinya, yang menunjukkan kasih sayang Allah, luasnya ihsan, dan kepemurahannya, kesempurnaan kemampuannya, dan kebesaran perhatian Dia terdapat kepada hamba-hambanya. Kemudian hal itu karena kaum mukmin dengan keimanan mereka mendorong mereka mengajarkan konsekuensinya berupa amal yang ditandainya adalah memikirkan ayat-ayat Allah, mengenali maksudnya dan apa yang ditunjukkan daripada yang berdasarkan akal, fitrah maupun syara. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Soca. Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 24 hingga 32. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu
anggur, dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24 hingga 32. Dalam ayat di atas pun dalam ayat-ayat lain yang serupa, terkandung suatu seruan yang gamblang untuk mengadakan tinjauan, pengamatan, pemikiran, dan penelitian ilmiah terhadap apa-apa yang terdapat di langit dan di bumi, semua makhluk dan semua fenomena alam semesta. Namun, Al-Quran tidak hanya mendorong manusia untuk memikirkan dan mengadakan penelitian ilmiah tentang fenomena-fenomena alam semesta saja. Al-Quran juga memberi dorongan kepada manusia untuk memikirkan dirinya sendiri, yakni tentang rahasia-rahasia biologis dan psikis dirinya. Dengan demikian, Al-Quran menyerukan untuk memperluas ruang lingkup ilmu biologi, fisiologi, kedokteran, dan psikologi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatakaffaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Dan mengapa mereka tidak memikirkan kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan dan waktu yang ditentukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 8. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan ayat yang telah disampaikan oleh Ramadhani. Yaitu selanjutnya Quran Surat At-Tariq ayat 5-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma yang dafiq yakhruju min bainis sulabi wat tara'ib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulabi laki-laki dan tulang dada perempuan. Adapun dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran Surat Fussilat ayat 53, yang berbunyi, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami segenap penjuru dan para diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Seruan Al-Quran pada manusia untuk berpikir tanpa jelas. Dari banyaknya ayat-ayat yang memuat ungkapan-ungkapan seperti apakah mereka tidak berpikir, apakah kamu tidak memikirkan, agar kamu berpikir, jika kamu berpikir, apakah mereka tidak memikirkan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah disebutkan tadi di awal, bahwa manusia dan hewan sama-sama mempunyai panca indera. Namun, bedanya manusia dengan hewan yaitu mempunyai akal budi atau kemampuan berpikir yang tidak mungkin dimiliki oleh hewan. Dan dalam Al-Quran diuraikan juga tentang pentingnya berpikir dalam kehidupan manusia, dan pentingnya menggunakan akal budi atau pemikirannya. Bahkan disebutkan juga, jika manusia tidak menggunakan akal budi dan pemikirannya, maka akan lebih rendah martabatnya daripada hewan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrad dawabin indallahi summul bukmul ladzi la yaqilun. Yang artinya, sungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.